Oke, teman-teman, welcome ya di acara gathering, kita sebutnya ini gathering online untuk Arima. Jadi di sini kita akan eh, sharing-sharing aja sifatnya, bukan yang mau ngajarin, karena saya yakin di sini juga banyak sekali teman-teman yang mungkin lebih jago ya, technical analisisnya, fundamental analisisnya, dan lain-lain gitu ya. Jadi nanti setiap orang boleh sharing ya. Jadi nanti yang sharing bukan cuma saya. Jadi kalau nanti misalnya ada kayak tadi Mas Odi mau nanya nih, sharing, tiba-tiba teman-teman ada yang bisa jawab, langsung jawab aja ya. Jadi bukan cuma saya yang sharing, tapi lebih banyak orang yang sharing lebih bagus ya. Jadi saya juga bisa belajar dari teman-teman gitu ya. Nah, jadi hari ini kita akan sharing mengenai Arima. Siapa yang sudah atau jangan yang siapa yang sudah, siapa yang belum ya, siapa yang belum punya account. Nah, itu harus daftar tuh ya, kebangetan tuh kalau belum punya account gitu ya. Nah, jadi kita buka aja dulu aplikasinya langsung. Nah, ini share screen-nya. Oke, nah jadi teman-teman, ya, jadi Arima ini teman-teman nanti bisa buka di arima.id buat yang belum. Nah, nanti kalau yang belum install aplikasinya juga nih ya, yang belum install aplikasinya, silakan install aplikasinya. Kalau di Android dia nanti langsung bisa install, kalau di laptop ya, Windows itu juga bisa langsung install. Kalau di iPhone ya, iOS dia bikin shortcut ya, dia bikin shortcut di bookmarknya seperti itu. Kita langsung aja login ya. Nah, ini datanya sudah live ya. Ke waktu awal-awal kan kita datanya belum live. Nah, sekarang semua sudah live dan kita sudah bisa lihat di depannya. Kita tinggal login aja ya. Silakan login nanti. Nah, buat teman-teman yang Iya. nggak mau login ulang terus, klik aja di sini nih, ingat saya 7 hari ya. Jadi nanti selama 7 hari nggak perlu ketik-ketik ya, email sama passwordnya Ah, lagi. Kita tinggal masuk. sebenarnya. Ah, Nah, jadi teman-teman di halaman pertama ini nanti teman-teman akan dapat kondisi makro ya. Kondisi makronya ini hari ini sudah saya update ya. Jadi saya juga tadi sudah update di grup bahwa kita masukkan interpretasinya. Jadi setelah kemarin itu kan cuma wah kuat, ini positif, ini negatif. Nah, sekarang kita tambahkan interpretasinya. Jadi teman-teman bisa tahu nih kira-kira kalau DXY itu apa sih ya, dolarnya kuat, eh, maka akibatnya apa? Kalau kursnya turun, maka akibatnya apa ya? Begitu juga dengan komoditas nanti ada semua ya, minyak mahal positif untuk yang Pegas, Medco, Akra ya dan lain-lain gitu ya. Ini bahkan dikasih keterangannya beban biaya produksi dan logistik juga naik. Nah, batu bara murah. Nah, ini juga ada energi spread. Kalau ada flat to real asset, ini tandanya ya eh, investor itu lari ke saham-saham yang memiliki real asset. Ya, ada fisiknya. Seperti itu. Nah, ini juga Nikkei ya, pasar regional semua. Untuk IDX kita juga sudah tambahkan di halaman makro ini, teman-teman bisa lihat di sini. Ini cuma sebagai eh, informasi ya. R ini ya, R ini adalah resisten ya. Kalau support nanti di sini tulisannya S. Jadi teman-teman bisa lihat bahwa kalau di apa di bagian sini ini supportnya belum putus-putus. kelihatan lagi nih ya. Supportnya belum kelihatan lagi. Artinya dia baru ada resistennya doang nih. Masih oke suara saya? Udah oke, udah oke. Oke ya. Nah, ini juga dimasukin kalender ekonomi bisa dicek di sini ya. Kalender ekonomi, BI rate dan segala macam. Nah, terus juga kalender aksi korporasi ya. Teman-teman yang mau main dividen player atau mau diundang RUPS bisa lihat di sini juga kalendernya. Serta ada rotasi sektornya. Nanti saya jelaskan juga. Ini preview aja di halaman makro. Kemudian ada heat map ya. Jadi teman-teman jangan khawatir ya. Yang namanya saham nggak mungkin semuanya merah ya. Pasti akan ada yang hijau. Nah, tinggal gimana caranya kita cari yang hijau.
Nah, di sini kita udah siapin juga heat map dan ini datanya diupdate otomatis per hari ya. Ini bisa dilihat datanya 20 bulan 5 ya. Jadi ini akan diupdate. Semua data di Arima ini mulai diupdate itu setelah jam kurang lebih sekitar jam 6, jam 7 itu datanya sudah mulai masuk tuh. Ya, jadi market close, Arima sudah mulai bekerja, terus juga sudah mulai masuk datanya sekitar jam 6, jam 7 itu udah update lah rata-rata. Nah, ini ada banyak juga nih yang hijau kan. Jadi jangan khawatir ya. Jadi market tuh nggak semuanya merah. Merah itu biasanya yang cuma kita watchlist kita aja. Ya, yang kita watchlist itu merah semua ya wajar ya. Karena kita pilihnya yang merah-merah apa. Tapi kalau kita lihat secara keseluruhan ada juga kok yang hijau. Nah, tinggal gimana caranya gitu kan. Gimana kita carinya. Nah, di Arima ya itu untuk cara pakainya kita mulai dari sini nih ya. Kita mulai dari sini cara pakai. Teman-teman sebenarnya wajib nih ya baca dulu cara pakai gitu ya. Saya tahu banyak sekali teman-teman yang begitu daftar Arima langsung klik 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 aja gitu ya. Langsung klik 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 aja menunya langsung itu. Makanya kadang suka bingung. Nah, padahal sebenarnya udah ditulisin tuh cara pakainya dan segala macam dalam bentuk teks seperti ini ya. Nanti juga kita lengkapin bagaimana cara pakainya dengan menggunakan video ya. Nanti tunggu aja update-nya. Kemudian juga jangan lupa untuk ikut 21 Day Challenge. Jadi eh, teman-teman di sini bisa ikut ya supaya lebih terbiasa menggunakan Arima dan dalam melakukan research sebelum mengambil keputusan. Jadi kita ada 3 tahap di dalam 20 Day Challenge ini. Jadi teman-teman bisa melihat sektornya, fundamentalnya, dan teknikalnya. Ya, sebagai contoh, misalnya hari ini saya mau lihat PBSA misalnya gitu ya. Nah, PBSA-nya saya lihat di sini klik sektornya. Nah, ini nanti ada chart satu token ya, okein aja ya kan. Jadi memang kita semua eh, gunain token ya. Nah, jadi ntar bisa lihat di sini bahwa PBSA ya. Nah, nih PBSA ini lagi improving nih dia. Nanti saya jelasin pas di bagian sektor ya, di improving ini. Nah, kemudian kalau udah misalnya cek lagi di halaman fundamentalnya. Gitu, begitu halaman fundamentalnya. Nah, di sini PBSA fundamentalnya kuat nih, gitu ya. Kok bisa dibilang kuat? Nah, ini ada penjelasannya semua nih di halaman fundamental, gitu. Ya, harga wajarnya juga dia masih wajar ya. Buat teman-teman yang kemarin sempat nyangkut di PBSA ya, kalau nggak kuat mental bisa cut loss gitu ya. Tapi kalau lihat apa? Kalau lihat secara fundamentalnya ini perusahaan cukup kuat lah ya. Artinya kalau misalnya memang mau pengen jangka panjang dan nanti juga nanti harapan dari dividen, menurut saya sih masih oke ya. Saya sendiri sih belum cut loss gitu. Nah, ini valuasinya ya. Kita sudah buatin semua nanti teman-teman bisa lihat ya kan. Nah, ini bahkan kita ada Piotrowski score ini untuk menentukan apakah dia sahamnya fundamentalnya kuat atau tidak. Dan ini ada data laporan keuangannya gitu ya. Kemudian kalau udah lanjut ke technical gitu ya. Oke, kita tunggu ya sedang dianalisis. Nah, kalau udah semua nanti ada riset PBSA selesai. Coba kuis bonus. Nah, Sambil nunggu coach, izin coach. ya, Tadi ya, tuh data itu jam 7 8 malam ya, coach ya ya. jam 7 jam 8 malam udah mulai oke lah buat di Ideal. research. Saran saya mulai research itu di atas jam 8 Oh, oke. gitu ya. Nah, Oh, terus oke. Nah, ini kalau kita lihat secara teknikal gitu ya, secara teknikal PBSA itu dalam kondisi bearish ya. Ini dengan berbagai macam indikator teknikalnya. Saya hari ini nggak jelasin tentang indikator-indikatornya gitu ya. Kalau misalnya nanti ada pengen tahu, mungkin bisa di search apa itu RSI, apa itu MACD, apa itu ADX gitu ya.
apa itu MFI, money flow. Nah, itu nanti bisa di search di YouTube aja. Nanti banyak yang ngejelasin. Kita di sini nggak jelasin dulu ya karena waktunya juga terbatas. Ini banyak sekali fitur-fitur yang harus dijelasin. Nah, ini juga moving average 20, moving average 50, moving average 200. Ini kita bisa lihat. Nah, moving average itu adalah rata-rata ya. Rata-rata dalam kita ambil misalnya 20 hari ya. MA20 itu 20 hari. Oke, ini untuk tren jangka pendek. MA50 untuk menengah, MA200 itu untuk jangka panjang. Ya, jadi kalau misalnya kita lihat ini harganya itu masih di bawah MA20, masih di bawah MA50, masih di bawah MA200. Artinya memang dia lagi downtrend banget nih, kayak gitu. Nah, terus juga perhatikan rejim pasarnya di sini masih volatile, ya. Kalau dia bilang volatile, maka hati-hati kurangin posisi. Artinya ini masih fluktuatif banget nih, ya. Nanti akan berubah seiring dengan pergerakan harga ya. Terus juga week of pace-nya ini lagi tahapnya markdown ataupun lagi downtrend. Jadi confirm ya, semuanya indikator teknikalnya semua bearish untuk si PBSA, gitu. Nah, terus juga kita lihat nih, volume mikrostruktur, ada block trade nego 465.000, spike-nya besar. Nah, kenapa PBSA spike-nya bisa gede ini? Ingat nggak waktu itu ada wacana dari owner kan pengen beli buyback ya. Nah, jadi yang begini-begini mungkin kemungkinan di buyback nih sama si ownernya nih, gitu. Nah, sedangkan rata-rata ukuran transaksinya itu untuk retail tuh 3 juta. Kok kita bisa tahu sih retail rata-rata transaksinya segini? Ya karena kita memantau Broksum ya. Kita memantau Broksum, kita juga melihat data-data transaksi. Ya, itu datanya kita ambil dari mana? Ada dari Yahoo Finance, ya dari macam-macam sumber publik gitu ya. Nah, terus antrian bid offernya juga kita bisa tahu. Nah, ini tekanan beli kuat udah mulai nih, ya. Padahal kita tahu nih bearish kan, tapi tekanan belinya, volume mikrostrukturnya, tekanan belinya kuat nih. Artinya udah ada yang beli, banyak yang beli gitu. Walaupun harga turun terus, ada yang nampungin. Jadi ya santai-santai aja gitu ya. Karena kalau nggak kuat mental ya bisa cut loss gitu. Jadi balik lagi sih, style orang trading beda-beda. Nanti saya jelasin juga. Nah, ini spread bid ask-nya ini 30. Artinya naik turunnya dia itu bisa sekitar 30 rupiah sih. Nah, volume hari ini 2,5 juta lot, ya. Terus resistennya, ya. Ini support resisten, ya kalau teman-teman mau lihat. Jadi supportnya di 770, resistennya di 1240. Terus, ini balik lagi ya. Hari ini kan katanya BI rate naik 50 basis point ya. Nah, kita bisa cek nih. Kalau BI rate naik 50 basis point, dia apa nih dampaknya nih? Tuh. Jadi BI rate naik 50 basis point, ini sektor ini sensitivitasnya tinggi gitu loh. Nah, jadi bisa berubah nih kalau kondisi normalnya ini seperti yang kiri, skenario kalau 50% basis point, dia jadi sebelah kanan. Makin terdampak dia, makin minus dia kalau BI rate-nya naik gitu ya. Ini kan harusnya 642, ini jadi 592 gitu ya. Nah, ini bahaya Itu nih bahaya untuk PBSA nih dengan itu ada probabilitasnya kan? iya ya ini probabilitas. Balik lagi ya ini probabilitas gitu ya. Nah, terus juga kita mungkin satu-satunya ya aplikasi yang punya yang namanya broker predictive score karena memang broker predictive score ini cuma Arima yang setting gitu ya. Apa sih broker predictive score? Jadi kalau kita tahu ya kita ngikut bandar gitu ya. Kita ngikut bandar gimana? Jadi kita memfilter bandar-bandar yang sedang akumulasi. Bandar-bandar yang mainnya di saham apa aja gitu ya. Nah, ini kan belum ada nih bandarnya nih. Jadi belum ketahuan dia bandar-bandarnya siapa aja nih di dia nih. Ya. Nah, tapi kita bisa cek nanti di flow-nya ya. Flow-nya seperti apa. Nah, ini nanti kita bisa cek. Nah, untuk hari ini tidak ada bandar yang mainin PBSA. Kenapa? Karena ya balik lagi PBSA-nya juga lagi downtrend banget gitu ya. Jadi yang nggak ada yang terlalu spike lah volumenya di PBSA ini. Nanti bisa ketahuan. Nah, jadi ada kesimpulan analisis.
Dan ini algoritma quant. Jadi kita menggunakan algoritma kuantitatif trading, ya. Di sini kita memantau di sini momentum 12.1. Apa sih momentum 12.1? Momentum 12.1 adalah rata-rata kenaikan ataupun penurunan dia dalam 12 bulan terakhir dikurangi 1 bulan terakhir. Ya, jadi misalnya sekarang bulan Mei nih, ya. Jadi dia mulai dari bulan 12 bulan ke belakang dipotong bulan April misalnya kayak gitu. Ya, bulan April nggak ikut. Nah, itu adalah 12 minus 1 gitu ya. Nah, itu selama 11 bulan artinya kan ya. Selama 11 bulan si PBSA ini udah naik 258% gitu ya. Ini return 12 bulan lalu dikurang 1 bulan lalu. Kemudian RSI 2 hari. Nah, RSI 2 hari ini untuk tadi kan ada RSI di atas ya. Biasa ada RSI 14, ini RSI 2 hari. Itu untuk mengecek kecepatannya dia. Dia lagi oversold. Jadi banyak banget lagi oversold dan ini ada potensi mean reversion. Apa sih potensi mean reversion ini? Mean reversion adalah kemungkinan dia akan balik ke harga rata-ratanya. Gitu ya. Tadi kalau kita lihat di sini, ya kan? Nih, ya kan? Ini kan harganya di bawah MA20 nih, 22%. Di bawah MA50, 30%. Dan di bawah MA200, 33%. Kalau ada yang namanya mean reversion, artinya potensi akan balik ke angka ini. Gitu ya. Jadi akan potensi ke angka-angka yang ada di MA-nya ini. Itu namanya mean reversion. Artinya, tapi kita nggak tahu kapan gitu ya. Kan hanya waktu yang bisa menjawab gitu ya. Minimal kalau dia balik ke harga MA 200-nya, kita cuan 33%. Seperti itu. Itu artinya mean reversion ya. Nah, terus ada Z-score ya. Z-score ini artinya dia masih di bawah rata-rata tuh. Jadi dia di bawah rata-rata dibandingkan dengan MA 20-nya. Ya, jadi minus 70. Artinya ini cukup oke lah kalau mau main trading. Kemudian juga di sini bisa dilihat juga support dan resistennya, ya kan? Support dan resistennya berdasarkan kalau yang di sini adalah berdasarkan double bottom dan double topnya, gitu ya. Kemudian kita juga bisa lihat berdasarkan Fibonacci-nya, ya, berdasarkan Fibonacci-nya di sini. Dan perlu diperhatikan di sini ada yang namanya satu confluence zone. Apa sih confluence zone? Confluence zone itu adalah zona di mana garis antara dua algoritma ataupun dua trading ini ya, dua tools ini ya, dari Fibonacci sama dari BB, RSI, MACD ini real time itu ketemu titiknya gitu ya. Nah, itu disebut sebagai confluence zone gitu. Nah, ini artinya menandakan bahwa ini adalah kuat nih karena ada beberapa algoritma sama dia ya, atau indikator lah bahasanya gitu ya, ada dua indikator yang sama. Nah, jadi kemungkinan ketika nanti dia naik ke angka ini nih yang R2 kali ini bisa menjadi resisten untuk awal ya, itu bisa menjadi resisten. Artinya nanti kalau dia nggak bisa tembus resisten kuat ini, kemungkinan dia turun lagi gitu. Tapi kalau resisten kuat ini nanti dia tembus, ya, ini akan menjadi support. Nah, jadi dia akan naik terus gitu. Nah, balik lagi teman-teman minimal kuasain technical dasar, support dan resistennya gitu, ya. Kemudian ada GUPI MA ini juga nanti teman-teman bisa lihat. Ini yang garis biru ini menggambarkan institusi gitu ya. Long ribbon itu institusi, kalau yang merah itu trader ya. Jadi institusi sama trader ini kita bisa lihat garisnya juga dua-duanya mengarah ke bawah gitu ya. Nah, terus juga nanti bisa dilihat kalau misalnya nanti ini retail lagi pada jualan semua nih gitu. Jadi ribbon gap-nya itu minus 28,73. Dan ini kondisinya adalah bearish berdasarkan MA ini gitu ya. Nah, itu nanti bisa dilihat ribbon gap-nya berapa dan segala macam. Nanti teman-teman juga bisa
belajar di YouTube misalnya, cari aja yang namanya Gupi MMA gitu ya. Nanti dijelasin secara detailnya di YouTube gitu. Nah, teman-teman juga bisa kirim laporan ya, kirim laporan misalnya. Kirim mau kemana? Ke email atau ke Telegram. Nah, kalau belum terhubung dengan Telegram, silakan dikoneksikan dulu aja ke Telegram gitu ya. Jadi nanti bisa dapat laporannya yang sudah ada. Sampai sini ada yang mau ditanyain sampai teknikal? Aman ya? Nah, kemudian kalau udah ingat ya, cek progres. Tadi kan ini masih 21 days challenge kan. Dan coba quiz. Nah, coba quiz. Nah, inilah kenapa Arima ini memang kita set sebagai education tools ya. Education tools untuk para investor retail ya. Jadi visi kita itu adalah memberikan tools yang cukup powerful untuk mempersempit jurang ya, gap antara institusi dan retail. Jadi retail juga punya tools yang keren ya, nggak cuma institusi doang yang bisa pakai tools mahal. Retail juga bisa punya tools yang keren kayak begini gitu. Nah, pertanyaannya nih ya, kita lihat nih. RSI PBSA saat ini 18,1. Ini berada di zona mana nih? Apakah dia overbought? Apakah dia oversold? Ataukah netral? Ada yang mau jawab dulu nih di kolom chat dah. Netral coach, netral coach. Saya Netral. kali jualan coach. Oke, kita jawab ya netral ya. Ini kita tes aja dulu nih ya. Yang Ada tadi mabok, oversold. Coach. Abaikan. Abaikan. Apa oversold? Oversold. Oversold, bos. Oversold. Oversold. Ya. Bercanda, maksudnya nggak boleh. Susah Iya. amat. Nah, terus misalnya ini lagi. MA-nya, MA 50-nya 1100, MA 200-nya itu 1158. Berarti harganya itu apa? Sideways, uptrend atau downtrend? Daun, Nah, or. downtrend. Downtrend. Tadi kan udah, Downtrend. ya, tadi kan udah di bawah ya, Ber. Rata-rata volume VBSA 10 hari terakhir 1,1 dari rata-rata 20 hari. Volumenya tergolong apa? Rendah, sepi. Ada Rendah, penghuni. sepi, ya, oke. Nah, submit jawabannya. Ceng jeng. Nah, salah tuh yang bawah. Jadi, 100% dapat bonus diamond. nah, ya kan, kalau ini ada jawaban benernya adalah normal. Kenapa normal? Karena kalau 1,1 itu masih di bawah 1,5. Di atas 1,5 baru tinggi. Di bawah 0,7 baru dia rendah gitu. Jadi PBSA volumenya Oh. normal. Gitu. Nah, ini adalah Jadi kalau ini ada keputusan akumulasi ya, coach. belum, ya masih ranging dia akumulasi. Oke. Nah, kalau udah benar dapat token satu. Nah, ini triknya buat teman-teman ya. Kan teman-teman tahu ya bahwa di Arima itu kan kita dapatnya token minggu ini 85 token ya, gratis, dengan setiap menu itu dapatnya 5 token gitu ya. Nah, dengan mengikuti 21 day challenge ya, itu jadi bisa double loh. Ya. Jadi kalau misalnya kita lihat ya, 5 token untuk 1 minggu itu kan berarti setiap hari kita bisa, kalau kita bagi rata gitu ya, setiap hari kita bisa menganalisa 1 ticker gitu ya. Tapi kalau teman-teman ikut 20 day challenge, pertama teman-teman dapat bonus 3 token ya. Jadi kepake 3, dapat bonus 3, plus kalau jawab kuisnya benar bisa dapat tambahan 1 atau 2 token lagi. Jadi total bisa dapat up to 5 token. Artinya 5 token itu bisa dipakai lagi hari ini. Gitu. Jadi bisa menganalisa dua ticker kalau ikut 21 day challenge gitu. Jadi mesti ikut 21 day challenge-nya ini gitu ya. Nah, kemudian nanti di sini ada kolom berita. Ini bisa dibaca lah ya berita-beritanya. Kita meng-scrap ya, men-scrap semua berita-berita dari news-news ya yang relate dengan bisnis dan investasi ya, macam-macam tuh newsnya ya. Kemudian juga ada aksi korporasi juga buat teman-teman yang nyari aksi korporasi berita-beritanya.
nggak perlu cari macam-macam di mana-mana lagi, semua sudah di scrubbing ya sama si Arima ini. Yang perlu teman-teman lakukan untuk bisa melakukan ini adalah masukin aja ticker yang teman-teman incar dipantau sini, gitu ya. Ticker yang teman-teman pantau dipantau, maka nanti berita-beritanya, corporate actionnya dicariin sama si Arima, gitu. Dan ini masih gratis ya. Nah, oke. Kemudian kita ke screening manual nih. Nah, jadi screening manual juga keren banget nih. Kita mungkin cuma satu-satunya yang membuat screening sedetail ini, ya. Dan ini di tempat lain pasti nggak ada. Screening berdasarkan sektor RRG, ya. Nah, terus juga screening berdasarkan algoritma quant-nya, screening berdasarkan mean reversion-nya, screening berdasarkan golden cross, dead cross, small golden cross, sama golden cross-nya stochastic golden cross. Nah, ini bisa dicek semua, ya. Ini juga berdasarkan fundamentalnya, teknikalnya, dan lain-lain. Oke. Dan fitur yang menarik adalah sekarang teman-teman bisa simpan filternya. Ya, contoh nih, kan kita tahu ya, kalau misalnya saham udah golden cross, itu udah mengarah ke bullish gitu ya. Kalau misalnya MA-nya itu ya, MA 50 sama 20 sama 50 nge-cross ke atas, itu dia pasti secara jangka pendek dia akan bullish ya. Pasti bullish nggak tahu, tapi akan bullish. Kalau MA 50 nge-cross 200, secara jangka panjang dia pasti akan bullish. Begitu juga dengan sebaliknya, kalau nge-cross ke bawah, itu dia dead cross namanya, dia akan bearish ya. Jadi kalau kita tahu nih, sebentar. Kalau kita tahu, oh kita cari aja lah saham-saham yang akan naik, tapi nggak tahu kapannya. Ya udah bikin aja yang namanya notification ya. Saya mau notification ini saya mau yang secara jangka pendek ya. Tapi perlu diingat teman-teman ya, ini semua filter bekerja secara N atau done. Semakin banyak filter, maka semakin sedikit hasilnya ya. Aktifkan 2 sampai 4 filter aja. Oke. Nah, jangan bikin ini MA 50 200 sama MA 20 50 jangan dibikin bareng-bareng karena nanti jadi lama banget gitu ya. Udah harus nge-cross gedenya, harus nge-cross kecilnya juga gitu. Itu nanti pasti akan lama. Oke. Nah, jadi misalnya saya mau nge-filter yang small golden cross ya. Terus juga saya mau misalnya mau apa semua sektor atau semua papan ya atau yang perusahaannya yang bagus, yang PBV-nya berapa dimasukin aja. Nah, kemudian ini juga saya mau yang momentumnya lagi positif misalnya dan mean reversion-nya dia posisinya lagi oversold ya, dia udah cross oversold. Nah, kemudian saya tinggal simpan filter. Nah, ini saya bikin sebagai golden cross. Kemudian saya simpan. Oke. Nah, kemudian nanti ada di preset saya nih. Ya. Nah, di preset saya ini kan notifnya off nih, ya. Nah, kalau misalnya notifnya di on, nah ini ada biayanya 5 token ya untuk mengaktifkan notif ini. Artinya apa? Teman-teman nggak perlu pusing ya. Cukup bayar 5 token setiap hari dipantauin sama si Arima. Oke. Jadi, oh hari ini udah ada belum yang nge-cross? Belum ada, belum bayar. Ya, hari ini udah ada belum? Belum ada lagi, ya nggak bayar gitu. Tapi misalnya hari ketiga nih tiba-tiba, wih ada nih saham-saham yang golden cross. Nah itu baru bayar 5 token gitu. Jadi fair ya, Arima ini memang dibuat secara fair. Pakai bayar, nggak bayar gitu. Ya, nah ini setiap user bisa menyimpan maksimum 3 preset ya. Presetnya ini ada 3 bisa disimpan gitu ya. Kemudian ini nanti akan kelihatan sendiri. Pak, saya nggak mau bayar bisa nggak? Bisa. Manual aja nungguin tiap hari gitu ya. Nah, itu nggak bayar gitu. Oke.
Oke, jadi menu screening manual ini free, gratis, gitu ya. Kalau dilakukan manual setiap hari nggak bayar sama sekali, ya. Tapi kalau mau dapat servis yang lebih baik, ya, artinya nggak perlu capek-capek buka, nggak perlu capek-capek mantengin setiap hari. Tiba-tiba begitu ada saham yang diincer muncul, nah itu bayar 5 token, fair lah ya, kayak gitu. Kemudian ada menu BSJP juga. Ya, BSJP ini beli sore, jual besok pagi, gitu ya. Ini live data mulai sesi kedua jam 13.30 sampai jam 16 sekarang di settingnya. Nanti belinya itu nanti di setengah 3 sampai setengah 4. Ya, nanti muncul semua saham-saham yang memenuhi kriteria ya. Ini secara presetnya, ini returnnya 5%, di atas 5%, transaksinya di atas 5 miliar, rasionya 1,2 dan jarak ke arahnya 5 masih ada 5 ya, minimal 5. Kalau teman-teman mau setting manual sendiri bisa tinggal naikin aja gitu ya. Kemudian terapkan filter. Itu masih bisa. Dan ini juga gratis. Ya. Kemudian kalau sampai sini ada yang mau ditanya di screening? Aman? Lanjut, Aman ya? lanjut. Lanjut. Pantau udah sama afiliasi. Ini kalau kita mau cari siapa aja sih yang punya misalnya Andri Hakim ya. Kita bisa lihat nih Andri Hakim. Nah, ini ada Andri Hakim. Oh, dia punya sahamnya apa aja sih? Oh, dia cuma punya CBRE. Ya, bisa lihat lah di sini. Gitu ya. CBRE. Nah, terus kepemilikannya juga bisa dicek. Misalnya BBCA, siapa aja sih yang kepemilikannya? Oh, kita bisa lihat lokal, asing, ya, semua bisa dilihat di sini pemantauannya. Terus ini yang bulan lalu, ini baru nih ternyata nih, oh Government of Norway baru masuk nih, gitu. Ya, bisa dilihat di sini nih. Tuh, jadi kita orang pada jualin Government of Norway beli BCA. Terus cari pemilik juga bisa, terus konglomerasi ya, ini saham-saham konglomerasi ada macam-macam di sini bisa dicek aja sahamnya apa aja. Kemudian float scanner ini kita bisa lihat free floatnya siap berapa aja semua ini berdasarkan data yang ke C ya. Setiap bulan kan diupdate tuh. Nah, jadi ini nanti juga diupdate setiap bulan. Ini free float. Nah, kita bisa cek tuh misalnya PBSA. PBSA berapa sih free floatnya? Nah, PBSA free floatnya 15% gitu ya. Strategic holdernya 84%, lokalnya segini, asingnya segini. Gitu. Oke. Kemudian arah sniper ini nanti setiap jam 8 akan diperbaruin ya. Ini masih data historis tadi pagi. Oke. Nah, nanti kita bisa cek akurasi historisnya gitu. Ya, nanti kita jelasin ini eh, bisa dilihat ya, hari ini masih LCKM sama rally ya. Nanti kita lihat jam 8 hasilnya seperti apa tuh LCKM sama rally. Ini nanti saya bahas nanti aja di atas jam 8. Kemudian ada topik hari ini, ya, topik hari ini itu adalah saham-saham yang top 3 dari 10 saham AI. Ya, jadi saya jelasin dulu nih eh, algoritmanya dari Arima gitu ya. Jadi di Arima itu dari 955 saham ya, dari 955 saham IDX, kita filter menjadi 50 saham dengan kondisi yang fundamentalnya bagus dan syarat dia harus bullish ya. Itu kita sebut sebagai Arima 50 ya. Arima top 50 nih. Nah, ini Arima top 50. Jadi Arima top 50 adalah filter ketat ya, filter ketat dari 955 saham ya. Lolos cuma 42 tuh. Oke. Gimana cara kita filternya? Jadi biar semua clear ya, fair. Pertama adalah saham ini ada 5 layer yang kita filter. Layer pertama adalah anti gorengan ya. Filter dasar ini market cap-nya harus di atas 500 miliar. Terus dia sudah listing 3 tahun, artinya nanti yang saham-saham baru IPO atau yang baru 1-2 tahun nggak masuk. Ada volume transaksi yang cukup ya.
Tujuannya buang yang microcap dan saham baru yang belum teruji. Oke. Fundamentalnya ketat. Ya, pertama anti gorengan, fundamentalnya ketat. ROE-nya itu 12% lebih, margin dia harus di atas 5%, DER dia di bawah 2%, di bawah 2 kali, ya. Scoringnya ROA, pertumbuhan revenue, market cap, papan utama, dan dividend yield. Oke. Kemudian teknikalnya harus di atas 50, MA 50 wajib, ya. Kenapa harus di atas MA 50? Ayo, siapa yang bisa jawab? Kenapa harus di atas MA 50? Ayo, jawabannya apa nih? Karena mau bullish, yes. Jadi kalau di atas yang MA-nya kan dia mau bullish gitu. Nah, jadi RSI-nya juga tidak oversold atau belum overbought. Ya, jadi dia harus di tengah-tengah nih supaya dia masih masih akumulasi lah ya, seperti itu. Kemudian belum di puncak 52 minggu masih ada ruang. Nah, ini 3 filter awal nih. Ya. Jadi untuk mendapatkan 50 saham yang terbaik dari 955, kita menerapkan 3 filter ini. Oke. Nah, inilah hasil-hasilnya. Ya, kita sudah siapkan 50, tapi yang ke filter aja cuma 42 coba. Ya, artinya dari segitu banyak saham IDX, ya, dari segitu banyak saham IDX yang perform hanya sebanyak 42. Dan data ini diupdate mingguan. Ya, data ini diupdate mingguan setiap hari Jumat malam. Gitu, ya. Nah, kemudian dari 50 ini, tadi kan saya bilang ada 5 filter ya. Ada filter-filter yang keempat dan kelima itu adalah algoritma dari AI. Ya. Jadi dari 50 ini difilter lagi dapatlah 10. Ya. Dapatlah 10 saham yang masuk ke dalam AI watchlist. Nah, inilah 10 sahamnya. Gitu. 10 sahamnya, dari 10 saham ini, inilah yang akan dianalisa oleh AI dan mendapatkan analisa lengkap gitu ya, analisa lengkap dan probabilitas dari AI gitu. Dan 10 saham ini juga difilter setiap minggu gitu ya. Artinya nanti dalam seminggu akan kita lihat dari 50 saham Arima top 50 sama dari 10 saham yang AI ini, ya kan? Dibandingin lagi gitu. Dibandingin lagi, nanti 10 yang teratas masuk ke analisa AI gitu. Kalau yang Arima top 50 itu hanya sampai filter ketiga. Sampai filter ketiga itu belum ada AI-nya. Jadi murni berdasarkan data apa adanya. Ya. Kalau udah yang AI analisis itu sudah ada analisa AI. Nah, analisa AI kita menggunakan 6 faktor AI ya, mulai dari LSTM, sentiment analysis. Jadi sentiment analysis ini kita memfilter yang tadi ini berita-berita, kita ranking beritanya apakah beritanya positif ataupun negatif. Kemudian ada faktornya, foreign flow-nya sendiri dan confidence level-nya. Ini adalah berdasarkan AI yang menilai semua. Oke. Nah, kita bisa lihat di sini adalah regimnya trending ya, pasar trending, momentum kuat, ikuti arah tren. Nah, ini AKRA nih, ya. Kemudian ringkasan harganya, open, high, dan segala macam. Ini indikator teknikalnya juga, buy pressure-nya 61%, ADX-nya 16%, masih sideways nih, ya. Jadi kita tahu harganya ini masih diakumulasi nih, AKRA nih. Nanti bisa di-confirm di chart-nya, ya. Tapi dia masih sideways, ya. Trennya dia masih sideways, ya. Money flow-nya masih netral. Oke. Nah, jadi bullish-nya itu 2/3 indikator bullish. Volume mikrostrukturnya ini pasar negonya masih normal ya. Rata-rata retail 7 juta. Jadi kalau teman-teman mau masuk ya kalau bisa lotnya ya nominalnya ya 7 juta aja gitu. Jadi itu retail kebanyakan ya, rata-rata retail.
Terus antrian bid offernya masih tekanan beli kuat ya, spreadnya 5 ya. Nah, yang perlu teman-teman perhatikan adalah di sini ya, zone-nya ini adalah wait. Wait artinya tunggu konfirmasi. Artinya kalau teman-teman ketemu yang wait ya, sebaiknya wait ya, jangan langsung beli ya. Nanti juga ada wait pullback ya. Ini lihat, pasar trading perhatikan breakout atau pullback ke EMA sebagai acuan level. Oke. Jadi either nanti belinya pas breakout atau pas pullback. Jangan langsung beli. Gitu ya. Level acuan kalau mau beli ya itu di 1430. Level invalidasi ini adalah seperti stop loss ya. Jadi kalau misalnya udah nyentuh ini berarti semua analisa kita sudah nggak valid gitu ya. Itu namanya level invalidasi. Sedangkan level resistensi ini adalah TP-nya misalnya gitu. Ya, jadi kalau teman-teman mau, oh udah mentok sini nih, ya biasa kan kalau resisten ya, udah mentok, ya kalau dia nggak breakout, ya dia turun lagi gitu. Makanya ini level resistensi. Ya, jadi perhatikan 3 level ini. Level acuan itu kalau teman-teman mau masuk. Level invalidasi itu adalah level stop loss-nya. Kalau level resistensinya itu adalah di level resistennya gitu ya, TP-nya lah seperti itu. Risk reward-nya 1:19. ATR-nya 57 ya. Ini resistennya. Ya, resistennya ada di 20 harinya 1555 sama 1355. Nah, probabilitas naiknya ini kita menggunakan yang namanya Monte Carlo simulasi 300 percobaan. Probabilitas naiknya kecil nih, 33% doang. Karena kalau dilihat dari Monte Carlo, dia masih mau turun. Gitu ya. Nah, target hari ini, target T+3, target 7 hari, target 30 hari. Nah, balik lagi, ini adalah probabilitas. Ya, nggak ada kepastian. Semakin tinggi probabilitasnya, maka semakin oke. Gitu ya. Rata-rata yang kalau probabilitasnya oke itu di sekitar 60-an lah, oke lah itu. Nah, akurasi arah itu 52%. Artinya berdasarkan simulasi ini, dengan akurasi arahnya 52%, kemungkinan benar. Gitu ya, karena udah lebih dari setengah gitu ya. Nah, error rata-ratanya 45% itu cukup tinggi ya. Itu harusnya error rata-rata itu di bawah 10 gitu. Jadi balik lagi, nggak ada satu algoritma pun yang pasti benar ya. Ini kita udah siapin error rata-ratanya. Jadi eh, jangan dipercaya buta gitu ya. Wah, ini karena ini dibilang probabilitas naik langsung masuk, nggak juga gitu ya. Jadi harus diperhatikan. Nah, aliran dana asing dominan beli ya, trennya akumulasi, lagi akumulasi nih AKRA ya, net 5 harinya dia udah naik 14%, strike-nya 2 hari ya. Broker flow-nya ini bisa lihat, penjual terbesar ini adalah XL, CC dan Stockbit. Analisa week off-nya lihat nih, pace B ya, akhir akumulasi menunggu spring. Kalau spring udah ada nih, kenceng dia larinya. Nah, kesimpulan analisis ya bisa di sini. Nah, ini adalah chart-nya. Oke, dan ini chart AI-nya. Tuh. Oke, dan ini balik lagi bisa dikirim laporannya. Ada yang mau ditanyain di analisa AI? Kalau nggak ada, kita ke saham checklist. Nah, jadi saham checklist ya teman-teman. Nah, ada spring, ada namanya utat gitu ya. Kalau spring itu kayak dia udah turun, tiba-tiba naik ke atas gitu. Jadi dia ada ekornya gitu. Jadi kalau dia udah turun, terus dia ke atas, itu kan artinya udah mantul tuh. Ya, mantul itu bisa dibilang kayak kalau candle-nya candle hammer gitu ya. Nah, jadi ada ekornya. Nah, ya untuk melihat perubahan zone itu setelah closing, ya semua datanya dianalisa setelah closing, Pak. Jadi kalau saya saranin sih mulai pakai Arimanya itu sekitar jam 8 ke atas lah. Kalau jam 8 ke atas itu rata-rata datanya udah pada masuk.
Ya, kalau baru tutup ya biasanya datanya belum masuk. Biasanya datanya itu masuknya jam 8, jam 6, jam 7 udah masuk sih datanya. Gitu. Oke. Nah, ini juga buat teman-teman ya yang mau jadi value investor atau mau jadi dividend hunter atau mau jadi intraday trader, ini ada yang namanya saham checklist. Ya, ini adalah sudah kita kasih tahu nih kondisi-kondisinya, tinggal diikutin aja. Cari saham-saham yang seperti ini kondisinya. Carinya di mana? Tinggal klik aja, buka fundamentalnya, buka teknikalnya dan lain-lain. Ya, kalau mau jadi dividend hunter, ini nih kondisi-kondisinya, cari yang kayak begini nih, tuh ya. Nah, terus intraday trader juga nih cari kondisinya seperti ini gitu. Tapi kalau misalnya balik lagi ya, kan ada investor yang, aduh Pak, saya males Pak, lakukan ini boleh nggak? Saya bisa dapat eh, tickernya langsung bisa. Nih udah kita screeningin ya. Hasil pre-screening otomatis ya 12 saham lolos kriteria. Data tanggal 20 jam 8 malam setiap hari bursa. Gitu ya. Kita tangkilin saham ya ini tinggal cek satu saham 5 token gitu ya. 3 saham 15 token, 5 saham 25 token. Tinggal bayar aja gitu. Bayar. Kelihatan semua saham-sahamnya tuh. AMRT ya. Jadi ini apa nih? Kita lagi di intraday trader kan. Kenapa AMRT ini muncul? Kita bisa lihat. Oh, ini seperti ini gitu. Ini pas gitu, ya. Ini kita bisa lihat di sini. Jadi 2/10 lulus dari segala macam. Oke. Nanti bisa desain, wah ini kok fail semua. Ya nggak usah masuk gitu. Ini ASPR kita bisa lihat. Wah ini pas ya kan. Nah ini udah lihatin. Nah kenapa kalau kok banyak fail bisa masuk? Ya karena ini yang terbaik dari yang terburuk dengan kondisi saat ini gitu. Nah tuh fail. Karena kondisi market saat ini lagi buruk banget ya. Inilah yang terbaik dari yang terburuk. Gitu. Kalau misalnya yang dividend hunter nih, tuh ada 54 saham. Kita cek 3 ya. Buka, bayar 15 token. Ali nih, wah ini pas. Nah ini juga feltnya kenapa? Karena kondisi makronya, calendar ex-date-nya tidak akan jadwal ex-date. Kayak gitu. Tapi secara ininya semua udah bagus nih, Ali nih. Gitu. Ya ini juga value investor juga sama ya, kayak gitu. Ini ada 4, kita buka aja semua nih buat teman-teman yang hadir hari ini nih. Nah 4 value investor, apa aja? Ada ASGR, Java, JTPE, sama Merck. ASGR kenapa bisa lolos? Tuh, bagus semua tuh. Nah, yang jelek cuma karena kondisi makronya aja nih. Yang lagi ngaco nih hari ini, makronya nih, ISG-nya nih. Ya kan? Tapi secara emitennya pas semua dia. Gitu. Gitu. Nah, ini adalah saham checklist. Ya. Nah, ini fundamental. Gara-gara satu mic. Oke. Nah, ini kita juga bisa bandingkan saham. Ya, ini juga bandingkan saham. Misalnya ini, saya mau bandingkan saham berdasarkan fundamentalnya, berdasarkan teknikalnya aja, bebas ya. Saya mau bandingkan ini, nah kita bisa lihat juga. Ya, tinggal dibandingkan. Ya, nanti ada kesimpulannya. Oke, bandingkan itu bisa sampai 5 saham ya, bandingkan. Ada charge-nya satu saham itu satu token. Seperti biasalah, pokoknya satu saham satu token. Nah, sampai sini nih, sudah sampai analisis, ada yang mau ditanyain? Lanjut. Nah, kita lanjut ke ini market wide. Ya, ini kita market wide itu kita cuma mengetahui ya. Nah, ini balik lagi kita menfilter ya. Kita memfilter 29 broker ya. Kenapa kita memfilter 29 broker ini? Karena berdasarkan analisa kita dari 29 broker ini saja sudah menggambarkan
80% transaksi di IDX ya. Datanya dari mana? Dari Google ya. Kita analisa, oh ternyata kalau kita brokernya ini itu total semua itu 80% dari IDX. Oke. Nah, ini dia beli apa aja bisa kita lihat di sini gitu ya. Ini cuma market wide aja. Kemudian yang keren adalah yang ini per broker. Let's say ya, kita mau mantau siapa nih? Kita mantau CC Mandiri Sekuritas contoh ya. Nah, ini tanggal tuh opsional ya. Tanggal itu misalnya kalau misalnya nggak dimasukin ya dia melihat dari 20 hari terakhir gitu ya. Nah, lihat tuh CC itu kenceng beli Goto itu ya. Karena apa? Himbara disuruh beli kayaknya ya. Gitu. Gila tuh, naiknya kenceng banget tuh Gotonya tuh. Oke. Nah, ini ada top 5 yang diakumulasi oleh CC dalam 20 hari terakhir gitu ya. Kemudian top saham aktifnya ini 5. Nah, ini dia. Saham pola BPJS broker CC. Oke. BPJS itu apa sih? BPJS itu adalah, ya ini boleh diperhatiin teman-teman ya. BPJS itu adalah ketika hit rate-nya dia tinggi. Hit rate-nya itu artinya ketika dia akumulasi dalam jumlah tinggi, ya. Dalam satu hari, oke, maka kemungkinan besoknya hijau. Ya, kemungkinan loh ya. Ini sudah dianalisa dalam kejadiannya dalam 3 tahun terakhir ya, karena kita lihat historinya 3 tahun terakhir itu 16 kejadian dari 21 kali percobaan. Ya. Artinya dalam 3 tahun nih ketika misalnya CC beli SDPC dalam jumlah gede 16 kali kejadian besoknya hijau ya. Hijaunya berapa? Hijaunya rata-rata ya 0,97 ya. Nah, ya disclaimer ya, ini alat bantu screening, jangan percaya 100%. Setelah ketemu ticker tentu sebaiknya dilakukan cross check lagi. Oke. Jadi jangan tiba-tiba wah ini gitu, oke. Nah, terus lihat nih. CC ketika beli BBTN dengan hit rate-nya 63%, dia terjadi 22 kali 22 kali kejadian dari 35 kali percobaan besoknya hijau. Ya. Cuma memang hijaunya nggak banyak nih, gitu. Ya. Kemudian RSI-nya bisa dilihat juga, momentumnya bisa dilihat juga, nih gede banget nih MGLV nih. Ya, dia udah cuan dalam 11 bulan nih, 5.000% nih. Ya, Z-score-nya balik lagi, Z-score itu adalah apa namanya tadi mean reversion-nya ya, dan kita bisa lihat dia akum apa enggak nih. Nah, kalau ada yang akum ya, kalau ada yang akum nanti di sini ada bulatan ungu ya. Ketika ada bulatan ungu itu dia lagi akum saham itu gitu. Ya, dan ini hari ini. Ini nggak bakal ada di tempat lain lah, karena ini hanya kita yang punya. BPS, Broker Predictive Score. Oke. Nah, kemudian kalau per sahamnya juga. Ya. Per sahamnya, contoh misalnya kita mau BBCA gitu ya. Nah, dari tanggal kapan sampai tanggal kapan silakan dilihat. Nah, ini kita bisa lihat siapa yang gerakin sih saham BCA gitu ya. Nah, ini kita bisa lihat juga di brokernya. Apakah foreign, apakah lokal. Nah, ini 3 top brokernya BCA. Nah, kita lihat di sini. Ya. Foreign itu kan tuh, sama nih, buangin barang nih. Lokal beliin barang. Nah, tuh bisa lihat tuh ya. Lokal beliin barang, foreign jualin barang. Nah, searah kan. Jadi penurunan harga ini ya, penurunan harga BBCA itu karena dibuangin oleh foreign gitu. Sedangkan lokalnya itu beliin terus gitu. Nah, AK juga sama nih, posisinya lagi buang barang dikit nih. ZP juga buang barang nih. Nah, CC beliin tuh. Nah, balik lagi tuh. Mandiri Sekuritas beliin BCA tuh.
Gitu. Ini top 3-nya BCA nih. AK, ZP, dan CC. Ya. Tapi ini dalam 31 hari trading ya. Nah, AK buangin barang, ZP jualin barang, CC beliin barang. Kita bisa lihat dia average belinya di angka segini, bahkan semuanya masih minus tuh, ya, bayangin. Ya, jadi tenang saudara-saudara gitu ya. Bukan hanya kita saja yang minus, ya. Bandar-bandar juga pada minus, ya, seperti itu. Jadi Anda you're never walk alone, gitu ya. Anda nggak jalan sendirian, ya. Bandar aja juga posisinya sekarang minus, gitu. Nah, ini kita bisa tahu loh. Dari mana kita tahu? Ya karena tadi data historis ya. Semua transaksi average jual belinya mereka kan kita pantau juga. Harga terakhirnya ini, harga mereka beli segini. Jadi kalau saya mau beli nih broker ini aja masih minus, tapi dia akumulasi. Ya, selama harganya masih di bawah harga dia beli, kita sikat terus gitu kan. Artinya kan kalau kita beli di 5975, CC aja belinya di 63. Masih oke lah, kita masih nyantai-nyantai lah. Kayak gitu. Nah, ini aktivitas brokernya yang beliin saham BCA nih. Ya, top 5 brokernya ini. Gitu. Nah, ini foreign flow-nya. Ini kita bisa lihat kayak Akra, asing jual, domestik beli. Ini adalah divergennya ya. 10 sahamnya. Tuh. Kalau kita mau lihat per saham juga bisa. Misalnya tadi Akra ya. Akra itu asing jual, domestik beli, asing net lot-nya segini, domestiknya segitu. Kayak gitu. Nah, kemudian sektor. Ya, sektor ini kita bisa lihat IHSG itu dibandingkan dengan MSCI EEM ya, emerging market, ya ini seperti ini masih turun ya, masih di bawah emerging market. Tapi transisinya dia udah improving nih. Nah, ini juga namanya RRG ya, rotation sector. Jadi kan mungkin teman-teman sering ditanya ya, setelah ini saham mana lagi nih yang akan perform? Nah, biasanya dibilang, oh, biasanya kalau misalnya suku bunga naik, saham bank naik. Habis ini setelah bank, habis itu rotasinya kemana? Oh, habis rotasinya ke properti. Nah, itu kan biasanya cuma tebak-tebak buah manggis gitu ya. Nah, tapi dengan menggunakan RRG ini, semua dibaca gitu. Momentumnya kelihatan semua gitu. Ya, jadi ini rotasinya jelas dari dia weakening, lagging, improving sampai dia leading. Leading ini adalah yang terbaik. Jadi kalau teman-teman beli di leading itu harusnya udah bagus. Cuma resikonya kalau beli pas saat leading itu adalah beli di pucuk. Ya. Nah, kenapa beli di pucuk? Karena lagi kuat-kuatnya tuh dia, lagi uptrend-uptrendnya biasanya, makanya dia disebut leading gitu. Nah, peluang paling bagus adalah beli ketika dia di improving, ya, atau dari si lagging menuju improving. Jadi ketika dia kayak barang baku nih, ya, barang baku atau energi, ini kan dia udah di lagging nih. Ketika nanti dia ke improving dan ke leading, itulah potensi cuan terbesar, gitu ya. Jadi kalau beli pas dari lagging ke improving ke leading. Jangan belinya pas leading. Kita tahu habis leading dia pasti awakening ya. Artinya apa? Pasti dia akan ya istirahat dulu lah, slow down dulu lah, TP dulu lah. Itulah kenapa dia dari leading ke awakening gitu ya. Nah, kalau teman-teman belinya di leading, nah itulah yang dibilang sebagai eh, apa namanya hobi mahal gitu ya, hobi mahal gitu ya. Ya, walaupun leading tapi kondisi market lagi bearish seperti sekarang tetap aja resikonya tinggi. Yes, nah itu nanti juga ada ya. Oke, nah terus juga kita bisa lihat di sini. Nah inilah momentumnya ya, bahwa sektor keuangan lagi leading, ini lagi awakening ya. Nah ini bisa lihat nih transisinya nih ya, dari awakening ke leading, awakening ke leading, awakening ke leading ya, karena dia lagi dibeliin terus tuh. Oke, nah ini juga kita bisa lihat kalau misalnya saham kita misalnya PBSA gitu ya, analisis.
Nah, inilah PBSA masih ke improving gitu. Oke. Nah, tapi yang menarik di sini teman-teman, dual layer screener. Nah, inilah juara-juaranya ya. Jadi, saya mau ini kenapa dual layer? Jadi dual layer ini membandingkan ticker dengan sektor dan sektor dengan IHSG. Gitu ya. Jadi dual layer tuh. Artinya apa? Kalau misalnya tickernya leading terhadap sektor dan sektornya leading terhadap IHSG, udah dikonfirm bahwa ticker ini lagi bagus-bagusnya. Gitu ya. Nah, berdasarkan ticker ini pack nomor 1 ya. Kalau di energi Airgas ya. Kalau mau di filter tinggal kita pilih aja top one-nya aja tuh. Nah, top one-nya di dalam setiap masing-masing tuh ini dia. Pack, Airgas, Kegen, MAPI, IRSX, Depum, GPSO, METS, GSMF, MSC dan ISAT gitu ya. Tapi perhatikan juga pattern-nya nih. Dia paling bagus adalah improving ya. Yang improving ataupun leading. Ya, leading sektor improving nih bagus nih, ya. Yang hijau-hijau lah ini ya. Nah, hijau-hijau nih. Nah, tapi lagi nggak ada. Nah, ini nih. Dia leading, sektor leading. Nah, 3 ini nih bagus. Ya. Tapi balik lagi, ini harus hanya screener ya. Harus dilakukan cek lebih mendalam ya. Seperti itu. Ini yang RRG. Ini Arima top 50, ini Spike. Ya. Jadi kalau spike itu kita bisa lihat saham-saham yang lagi spike. Nah, saham-saham lagi spike apa sih? Itu saya lihat nih. Oh, XKIF rasionya 486 kali, jumlah spike-nya 10 kali, ya rally dan segala macam. Kalau mau cari saham, misalnya BBCA, spike-nya ya berapa kali sih dalam 3 bulan ini? Waduh, tuh sampai spike-nya tuh, gitu ya. Nah, average 20 hari. Nah, rasionya berapa kali spike-nya? Nah, itu adalah BPCA. Itu kalau kita mau cari saham-saham yang spike. Oke. Kemudian cross signal. Cross signal itu adalah yang saham dibeli oleh broker-broker asing. Ya, nih broker-broker berbeda secara bersamaan. Ya, dikonfirmasi dari 2 sumber data. Oke. Jadi Goto tuh broker belinya 20 ya, skornya 340. Jadi per satu broker kita kasih skor. Kemudian konvergensi ya, ini pembelian saham oleh 5 atau berapa lebih ya. 20 lebih broker membeli saham yang sama dalam waktu berapa hari gitu ya. Kita terapkan. Nah, TPIA tuh. TPIA Goto BBCA lagi diborongin nih gitu. Dalam 2 hari terakhir. Dalam 3 hari terakhir ya sama tuh. Ini TPIA Goto sama token habis. Oke, nggak apa-apa. Token habis, kita kan ada itunya. Terus hold check gitu ya. Hold check misalnya BBCA. Nah, tuh. Siapa sih yang holder checkernya BBCA? Nah, CC itu net sejak ya dalam 30 hari nih. Jadi CC masih pegang BCA dalam 30 hari terakhir ya. Average belinya dia itu dan dia masih akumulasi nih. AK ya, AK dia dalam 30 hari beli 229 lot. 229.000 lot. Jualnya minus 475, anggapnya udah keluar. ZP udah keluar, BK udah keluar, XL masih akumulasi. Nah, ini adalah hold check-nya. Jadi kita bisa tahu nih, ya bandar-bandar mana yang masih pegang barang dan berapa dia average belinya. Ya. Top broker dalam 30 hari terakhir seperti ini. Volume juga sama, ya. Kita bisa lihat volume-volume anomali. Nah, ini triple konfirmasi nih. Java boleh dipantau nih, ya. Volumenya spike, harganya naik, RSI-nya masih di dalam zona sehat. Java, ya. Lakukan analisa mandiri ya. Dior. Ini hanya screener aja, ya. Kalau cuma volume spike, ini ada Ali, Akra, RMKE dan Java.
Oke, tapi kalau triple konfirmasi, Java paling ini nih. Potensi distribusi belum ada. Oke, under value. Ini adalah saham-saham yang under value, ya. Yang menarik adalah PEGI. PEGI ini nggak semua filter juga ada, ya. Arima mungkin salah satu yang ada PEGI. PEGI ini apa sih? PEGI ini adalah saham itu murah, tapi perusahaan ini ngasih dividennya cukup tinggi, gitu. Itu maksudnya PEGI. Dan itu ada rasionya, kita udah hitungin. Ini kalau 0,43 nilai istimewa. Nah, artinya ini menarik, gitu ya. Secara saham harganya diskon, tapi secara dividen dia ngasih dividen lumayan gede, gitu. Jadi ini adalah buat yang orang-orang dividen hunter, beli saham murah, ya, dividen gede. Nah, yang diskonnya 100%, diskonnya 150%, bisa cari sendiri di sini. Oke, ini istimewa semua karena lagi pada diskon semua nih, ya. Jadi kalau kata LKH bilang beli Mercy harga bajai, ya carinya begini nih. Ini lagi pada jual murah semua kan? Diskonnya gede-gede semua nih, di atas 200% tuh. Tapi balik lagi ya, diskon gede itu bisa juga artinya memang perusahaannya nggak bagus-bagus amat gitu. Harus cari yang perusahaannya cukup secara fundamentalnya bagus, makanya diperlukan analisis mandiri juga gitu ya. Nah, untuk secara algoritma itu udah selesai semua, tinggal saya jelaskan penggunaan token. Ya. Jadi teman-teman semua itu mendapatkan setiap minggu dapat 5 token gratis per menu gitu ya. 5 token gratis per menu. Oke. Dan jika penggunaan pertama dapat 3 ekstra token lagi. Oke. Nah, kalau token ini semua sudah habis dalam 1 minggu, maka teman-teman bisa mendapatkan token gratis ya dengan menggunakan fitur referral. Ya, sekali referral ada teman yang bergabung, ya, teman-teman dapat 25 token. Ya, ini lihat nih, token saya udah 2.763 token hasil referensi orang ya. Artinya kalau udah segini, ya, itu setahun juga nggak akan habis saya punya token gitu. Orang sekali pakai analisa cuma satu doang kok, ya. Setahun itu paling cuma 200 trading day, ya kan? Jadi nggak akan habis. Jadi sebanyak mungkin referral ya. Dan kalau misalnya nanti ada, aduh saya nggak mau referral deh, saya nggak punya teman, saya fokus mau trading aja, saya mau pakai ini sendiri, bisa nggak? Bisa ya, melakukan beli token. Nah ini yang kemarin kita sudah launching, beli token ya. Kalau mulai dari 100.000. Jadi kalau 100.000 dapat bonus 45%, 500.000 dapat bonus 70%, 1 juta bonus 100%. Ya, artinya 1 juta dapat 2.000 token. Artinya kalau saya tadi nih dapat 2.763, artinya ini minimal komisi saya udah sejutaan lebih nih. Ya, cuma referral doang gitu loh. Gitu. Nah, minimal pembelian token itu cuma 25.000. Oke, dan 1 token dihitung sebagai Rp1.000. Oke, nah kalau di sini 1 tokennya 500. Jadi kita bisa bilang per token itu 500 sampai Rp1.000. Oke. Kemudian juga ada leaderboard ya berdasarkan XP. Nah, ini teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat di sini ada multi analis. Nanti ini beda-beda nih, setiap orang pasti beda-beda nih badge-nya nih, level 3. Ini berdasarkan XP-nya. Ya. Badge ini berdasarkan adalah dari menu ataupun analisa yang sering teman-teman lakukan. Tiap orang pasti beda-beda. Oke. Kemudian juga by referral, nih bayangkan ya. Ada teman kita di sini 282 referral kali aja tuh 25 token. Dapat berapa tuh? Ya. Nah, itu bisa di sini. Ini pas referral ya, nih lihat ada 142 orang dan segala macam. 1 teman bergabung 25 token universal, ini bisa link referral, tinggal bagiin aja, salin dan share.
Atau kalau mau ada kit promosinya kita udah siapin juga. Tinggal copy paste aja sama tinggal download gambarnya. Tuh ya. Nah, ini tuh. Kemudian komisinya bisa dilihat di sini ya. Kita komisinya 10 sampai 20%, tergantung dari jumlah orang yang beli ya. Jadi bukan yang direferensikan ya. Dia sudah direferensikan, tapi kalau belum beli, maka belum masuk ke tier komisi ya. Dia harus beli juga ya. Ketika dia sudah 51 orang yang beli, maka komisi Anda permanen 20%. Gitu. Oke. Dan ini juga kita sudah sesuai dengan ketentuan pajak ya, PPh. Jadi teman-teman nanti bisa masukkan informasi pajaknya, KTP, NPWP gitu ya. Dan tukar poin jadi token ya. Jadi komisi poin juga bisa dibeliin token dan bisa juga ditransfer ke pengguna lain ya, bebas PPh gitu. Jadi kalau misalnya saya mau transfer ke Bro Anthony, ya transfer aja, nanti Bro Anthony mau bayar berapa terserah lah, harganya tentuin sendiri harga poinnya ya. Tapi kalau di kita pokoknya 1.000 gitu ya, satu poin tuh sama dengan Rp1 gitu. Nah ini rekening pencairan ya, masukkan sesuai dengan KTP, nomor rekening ya, terus bank ya, kalau bisa pakai BCA. Kalau pakai BCA gratis biaya transfer. Kalau di luar BCA kena BI Fast 2.500 ya, dan dipotong PPh otomatis gitu. Oke, terus juga pengaturan. Nah, ini teman-teman bisa personal navigasi ya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau fundamentalis, ini menunya kebanyakan saya nggak pakai semua ya, saya fundamentalis, ganti aja fundamentalis, nanti menunya menyesuaikan. Dividend hunter menunya menyesuaikan, intraday trader juga menunya nanti menyesuaikan. Gitu, kita udah set di situ. Kalau ganti password, nah kalau ada notifikasi di Telegram, aduh saya kebanyakan notifikasi, mau dimatiin, tinggal dimatiin aja notifikasinya. Gitu ya. Terus teman-teman juga ingat ya, setiap user hanya bisa akses di 3 device yang berbeda. Oke, kita batasin seperti itu. Dan jika device sudah didaftarkan atas satu account, maka account lain tidak bisa untuk login di device tersebut. Gitu ya. Kenapa kita lakukan seperti itu? Untuk menghindari orang-orang yang punya email banyak, bikin account banyak, terus dia mau ngakalin sistem referral kita. Nah, nggak bisa ya. Jadi walaupun teman-teman punya 10 email, harus login di 10 device, baru kehitung sebagai referral kita. Gitu. Oke. Terus kalau ada saran ya, bisa keluhan atau ada request fitur, nah tulis aja di sini. Ya, nanti kita akan pertimbangkan. Kalau misalnya memang oke, kita akan terapkan seperti itu. Dan sesuai janji saya bahwa sekarang sudah jam 8 ya, kita cek arah sniper. Nah, tuh arah sniper. Ya, di tengah IHSG yang nyemplung hari ini tetap ada yang arah. Ya, LCKM masih arah, APIK arah, zone arah, Mora arah, INTD arah. Ya. Nah, terus kita cek dari segini banyak yang arah, ya, kira-kira mana yang paling bagus? Nah, ini kita ada yang namanya AQS, arah quality score, ya. Jadi arah quality score itu dia sudah ngitungin kira-kira yang mana nih, ya. Dia dekat dengan MA50, ya, strukturnya sehat, beberapa indikator teknikal belum dukung. Apakah walaupun arah quality score-nya ini tinggi, apakah menjamin besok pasti hijau? Jawabannya tidak, ya. Yang namanya market suka-suka bandar, ya. Kita udah hitung bagus, tiba-tiba besok bandarnya buang barang, gitu ya.
Tapi minimal ini sudah menjadi suatu indikator buat kita lebih pede untuk masuk. Nah, kita juga bisa lihat berdasarkan historis. Nah, INTD walaupun dia bilang arah quality score-nya 67, tetapi secara historis ada satu kejadian pada tanggal 16 Maret itu dia bisa langsung koreksi. Nah, kita lihat besok ya. Apakah INTD besok koreksi apa enggak nih? Ya. Berdasarkan historis begitu dia naik, besoknya koreksi. Ingat ya. Jadi arah sniper ya, walaupun logikanya ya, logika awalnya adalah saham yang hari ini arah, ya, ini logika awal ya, saham yang hari ini arah, ada kemungkinan akan melanjutkan momentumnya untuk naik lagi besok. Gitu ya. Tapi logika yang lain adalah, ya kan, saham yang hari ini arah, besok ada kemungkinan di TP atau dibanting. Gitu. Ya, jadi itu dua hal yang kita nggak bisa hindarin tuh, gitu. Tapi berdasarkan data kita tahu polanya, ya, bahwa si INTD sekali ke arah besoknya dibanting, ya. Besok kita cek, ya. Mora kita bisa cek. Nah, Mora kejadian 1, ya, langsung dibanting. Tapi kejadian 2, dia naik 2 kali nih, 20% nih. Wah, lumayan bisa adu hoki nih di Mora nih. Ya. Kenapa? Karena Mora hari ini naik 19%. Tapi ada kejadian dia bisa strike sampai 2 hari, 20% lagi, 20% lagi. Setelah itu baru koreksi 15%. Nah, teman-teman mau pilih yang mana gitu ya? Apakah mau pilih besok langsung strike nih, ada kejadian juga sekalinya koreksi juga cuma 0,4, atau dia mau naik lagi nih, atau zone masih ada naik nih 1 hari, ya, strike 1 hari 2,7, habis itu baru turun. Apik strike 1 hari, strike langsung koreksi. Nah, LCKM strike 1 hari. Nah, rata-rata masih ada kuat 1 hari nih, ya. Tinggal teman-teman pilih. Dan kita lihat yang hari ini akurasi historis tuh, ya. LCKM kemarin arah 33%, hari ini dia masih naik lagi 29%, ya. Rally kemarin arah 24%, hari ini dibanting 15%. Dia merah. Dan kalau teman-teman lihat ya, dari arah sniper ini merupakan data historis. Ya. Dari data 3 tahun terakhir, karena kita melihat data 3 tahun terakhir gitu ya. Saham yang hari ini arah ada 52 saham arah lagi. Ya. Ada 77 saham yang naik tapi nggak arah. Gitu ya. Tapi 200 saham langsung dibanting. Artinya apa? Kita bermain arah sniper ini perlu diketahui adalah akan lebih banyak merahnya dibanding dengan hijaunya. Gitu ya. Dari 341 prediksi ya, 15% aja yang arah. Nah, makanya diperlukan analisa lain untuk mendukung apa yang ingin teman-teman beli atau enggak. Atau perlu timing lagi, ya, apakah mau beli waktu nanti pas pembukaan langsung HK, atau pas pembukaan tunggu dulu 5 menit, lihat dulu arahnya baru masuk. Nah, itu balik lagi ke strategi masing-masing gitu. Dan perlu diperhatikan ya, disclaimer udah dikasih peringatan resiko ya. Screener ini bersifat probabilistik ya, hanya untuk tujuan riset dan edukasi, bukan saran keuangan. Keputusan trading sepenuhnya menjadi tanggung jawab pengguna, dan momentum arah hari ini tidak menjamin arah besok, dan metode ini tidak mempertimbangkan fundamental dan teknikal, serta saham momentum memiliki resiko tinggi kehilangan modal secara cepat. Ya, artinya ini kita memang benar-benar arah sniper, one shot, one hit. Nggak hit, hilang 1 peluru, gitu ya.
Itulah kenapa disebut ARA sniper. Oke. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan karena semua penjelasannya sudah selesai nih, sudah semua saya jelasin. Kalau ada yang masih kurang jelas, kita bisa diskusikan. Monggo, silakan, silakan. Ini Silakan saya kalau mau ada yang mau nambahin ya. Ya. Jadi seperti saya tulis di kolom chat, ini tuh Arima itu seperti toko lah ya, toko alat pekerjaan lah. Jadi kan seperti kalian tahu yang sudah pernah trading ini kan masing-masing orang itu punya tekniknya sendiri ya. Dan em, yang paling benar adalah menemukan alat yang tepat untuk kalian. Seperti saya tulis tadi kan, em, di toko kita itu atau di Arima itu kita jual banyak alat. Nah, tapi kalau misalkan seorang chef, dia harus mencari alat-alat memasak dong. Nah, berbeda misalkan dia adalah tukang listrik, otomatis kan dia cari obeng, multimeter, dan teman-temannya. Yang cilaka adalah kalau kalian itu chef, tapi kalian pakai obeng. Nah, itu nggak akan ketemu. Nah, jadi em, untuk itu diperlukan em, uji coba, trial, day to day-nya seperti apa, membiasakan dengan menggunakan tools ini. Bro, tuh ada yang tanya tuh. Ya. Oke, how much should we pay for this app? Gratis. Ya. Jadi Arima ini ya seperti di sini dibilang gratis selamanya gitu ya. Sebentar saya kasih tunjuk. Oke. Jadi nggak perlu bayar untuk pakai Arima gitu ya. Nah, sudah di statement di depan ya. Gratis selamanya ya, tapi kebijakan batas pemakaian wajar berlaku. Oke, karena kita pengen ya Arima ini bisa dinikmatin oleh sebanyak mungkin orang ya. Jadi kita mau setiap orang bisa pakai Arima. Oke. Nah, tapi kan terbatas. Kayak tadi kan kita dibatasin hanya 5 token per hari per menu gitu ya. 5 token per hari per menu, tapi total dapat gratis 85 token karena kita kurang lebih ada 17 menu ya. Kita ada 17 menu yang eh, bisa dipakai di Arima gitu ya. Kalau nggak cukup gimana dong ya? Kalau nggak cukup balik lagi seperti yang tadi saya tanya, saya jelaskan ya bisa referensi gitu ya. Setiap kali kita referensi ke teman ya, itu kita dapat 25 token tambahan ya. Kita dapat 25 token tambahan. Ya, bahkan tadi saya punya token kan 2000 token tuh udah bonus dari referensi gitu ya. Terus kalau ada teman kita juga itu udah dapat 5.000 token lebih gitu ya. Itu nggak akan habis dalam setahun 2 tahun itu. 2.000 token, 5.000 token. Kenapa? Karena eh, 1 tahun trading itu kan cuma 200 hari. Ya, 200 kurang lebih 200 day trading. Nah, kalau kita cuma analisa 5 saham setiap hari, itu kan paling cuma butuhnya 1.000 token gitu ya. Jadi nggak akan habis. Ya, artinya kita bisa pakai ini gratis selamanya gitu. Tapi kalau ada yang bilang, eh kalau misalnya saya nggak bisa referensi, ya saya hanya mau pakai sendiri, saya males lah referensi-referensi, ya boleh tadi beli token aja, ya beli tokennya mulai dari 25.000 rupiah aja, ya beli tokennya dari 25.000 rupiah sampai ke 1 juta juga ada, sesuaikan aja dengan kebutuhan. Kita mau Arima ini eh, pay per use, artinya kalau nggak dipakai nggak usah bayar, ya. Kalau yang dipakai gratis pun silakan, tapi memang kita batasin supaya apa? Supaya semakin banyak orang yang bisa dapat apa yang bisa dapat manfaatnya, ya. Jadi seperti itu kurang lebihnya. Itu ditanya downloadnya dari mana. Jadi tadi ya kita pas di bagian referral ya, jadi login ya.
Pas login di sini, Tuh, gue udah share linknya tuh. pas login di bagian referral sini ada nih. Nah, referral. Nanti di sini ada link referral kamu. Nanti ini yang kita sebar-sebarkan ke teman. Pastikan ya, saudara, teman dekat kita, teman main kita, teman grup kita, ya, mendaftar melalui link referral kita. Kenapa? Karena banyak kejadian sekarang, karena ini sudah banyak yang mereferensikan, begitu saya mau kenalin ke saudara saya, terus dia bilang, gue udah pakai Arima juga, dapat dari mana? Dari temennya gue, ya, padahal itu saudara kita. Gitu ya. Nah, jadi minimal saudara, teman dekat, atau siapapun gitu ya, suruh daftar dulu aja. Toh gratis juga daftarnya. Masalah dia pakai nggak pakai urusan belakangan, ya. Suruh daftar dulu aja. Suruh daftar, suruh klik dulu aja. Ya. Yang penting dia sudah terregistrasi atas nama referensi kita dulu. Gitu. Nanti kalau dia belanja, dia beli token, kita dapat komisinya juga. Kayak gitu. Nah, kalau mau flyer-flyer tinggal download. Ya, di sini sudah kita siapin juga untuk investor pemula, copywritingnya seperti apa, untuk trader aktif, copywritingnya seperti apa, tinggal download aja. Kayak begitu. Oke, itu sudah di-share ya. Yang Mary di-share linknya sama Anthony, tinggal pakai itu aja daftarnya. Nah, kan buat teman-teman yang mau meet up ya, Selasa kita juga ada ketemuan meet up di daerah Tamrin ya, after lunch sekitar jam 2 sampai jam 4 ya, dan terbatas untuk 15 orang ya, ada biaya 100.000 aja. Oke. Untuk tanggal lain kita sebenarnya kemarin udah tawarin hari Minggu tanggal 31, tapi yang respon sedikit. Jadi mungkin tanggal 31-nya kita cancel dulu ya. Jadi kita fokus di tanggal 26. Oke, ada lagi? Coach, mau tanya Coach. Yes, Pak Daniel. Ya, thank you ya udah maparin tentang Arima. Jadi ada gambaran sedikit lah. Temen Ya. harus banyak belajar nih dari coach yang ada di sini. Ada beberapa yang mau aku tanyain Coach. Pertama, dari semua fitur ini sangat bagus banget nih aku setelah jelasin. eh, Bagus banget lah fitur-fitur yang udah disampaikan gitu. Nah, sebagai newbie pemula nih, yang pertama adalah eh, di jam berapa yang bagus untuk kita bisa trading melihat dari Arima ini. Itu yang pertama. Jam berapa? Terus kemudian nih, misalnya kita telat nih masuk udah open market kan jam 9 tuh. Nah, Ya. kita tuh eh, kita telat karena kesibukan, kita buka di jam 11. Apakah itu kita udah telat? Apa kita nggak usah ada aktivitas apa-apa atau gimana coach gitu? Oke. Nah, Nah, itu aja. yang perlu diperhatikan adalah Arima ini datanya itu adalah data end of day, gitu ya. Jadi Arima ini datanya bukan data real time. Oke ya. Ini perlu ituin dulu nih, di clearin dulu. Nah, kenapa data end of day? Karena aturan dari OJK gitu ya. Kalau kita mau data real time itu harus berbayar. Ya, bayarnya juga lumayan, 44 juta sebulan. Nah, kita dapat data end of day itu setiap sekitar jam 6 sampai jam 7 malam. Gitu ya. Jadi kan tutup pasar kan jam 4 tuh, ya kan? Nah, itu biasanya baru dirilis, baru bisa ke download, masuk ke Arima jam 6, jam 7, sekitar itulah sampai jam 8 malam. Gitu ya. Nah, kalau mau mulai analisanya, saya sarankan setelah jam 8 malam. Gitu ya. Setelah jam 8 malam itu semua data biasanya sudah lengkap,
sudah bisa mulai analisa. Dari jam 8 malam sampai jam buka besok pagi, jam 9 pagi. Artinya kalau nggak bisa analisa malam, ya besok pagi juga bisa gitu, jam di bawah sebelum jam 9 gitu. Nah, itu datanya masih oke gitu ya. Nah, kalau misalnya sudah telat nih jam 11 ya, jam 11 baru buka gitu ya. Nah, itu sebenarnya bisa lihat di screening manual gitu. Hmm. Di screening manual ini ya, tapi memang harus dipilihin ya, dipilihin sesuai dengan apa yang kita mau ya. Ini datanya agak real time gitu ya. Real time tapi delay gitu ya. Nah, beda ya, real time tapi delay. Kenapa real time tapi delay? Ketentuan dari OJK itu kan balik lagi, kita nggak bisa dapat data real time. Karena kalau data real time harus berbayar lah, seperti itu. Nah, kita ngambilnya itu dari Yahoo Finance, Y Finance. Oke. Nah, Y Finance itu dia hanya bisa menampilkan data delay. Nah, jadi data kita juga ikutan data delay. Nah, tapi delaynya cuma 15 menit gitu. Nah, jadi kalau misalnya mau dapat mau tradingnya yang intraday, nah gunakan yang manual screener ini gitu ya. Tapi balik lagi ya, ini terbatas lah. Jadi analisa-analisanya itu nggak selengkap kalau kita analisa di fundamental, technical, ya, ataupun analisis AI ini dan lain-lain gitu. Karena ini adalah data end of day yang kemarin, ya. Atau kalau nggak pakai yang BSJP, ya. BSJP ini juga data real time, tapi transaksinya sekitar di jam setengah 2 sampai jam 4 gitu. Jadi ini datanya live data, balik lagi live data tapi delay ya, live data tapi delay. Ya. Oke. Jadi mulai sesi kedua jam setengah 2 ini bisa udah mulai running dia, ya, udah mulai running. Nanti akan ada beberapa ticker yang masuk ke dalam filter ini. Nah, itu bisa dilakukan beli sore jual pagi, kayak gitu. Gitu sih Pak. Oke, thank you Coach info. Saya mau nambahin ya. Sebetulnya yang paling optimal itu untuk menggunakan ARIMA. Pertama ARIMA itu tidak digunakan untuk scalper ya. Jadi kalau Iya. kalian mau masuk keluar dalam waktu cepat, forget it, jangan pakai ARIMA. Karena tools ARIMA itu tidak digunakan untuk scalper. Kedua, waktu paling baik untuk kalau misalnya mau trading adalah itu malam. Dan sudah para trader, kita bicara day trader, bahkan scalper sekalipun, itu sudah terbiasa mereka itu malam baru mulai analisa. Jadi jam 8, jam 9 mereka baru mulai analisa sampai jam 12 malam. Setelah itu mereka membuat satu trading plan. Nah, trading plan itulah yang akan mereka pakai untuk besoknya. Jadi saya pribadi nggak rekomen misalkan masuk jam 11 siang, baru sempat buka jam 11 siang, terus mendadak jam 11 siang langsung gerabak-gerubuk ngeliatin market, aduh masuk nih, aduh naik, aduh apa. Nah, saya tidak rekomendasi trading dengan cara seperti itu. Why? Mental kalian pasti kena. Dan kemungkinan kalian loss itu akan lebih besar daripada kemungkinan kalian win gitu loh. Nah, so untuk itu tolong jangan memaksakan diri trading apabila memang situasi dan kondisinya itu memang tidak ideal untuk kalian. Nah, satu hal lagi adalah being a trader, kita tuh salah satu kendalanya adalah kita ini rasanya hari-hari ada secara mental dalam pikiran kita merasa harus trading. Kalau nggak trading kayaknya gue nggak kerja. Nah, this is the wrong mindset. Nah, jadi as a trader, bagi yang sudah profesional, itu mereka tahu kapan mereka harus trading, kapan mereka harus stop trading. Nah, jadi kayak seperti saya dalam kondisi market seperti ini, saya cenderung menghindari. Bukan berarti nggak masuk, hanya sesekali saya masuk. Nah, tetapi saya lebih banyak menghindari. Kenapa? Seperti tadi saya jabarkan di depan ya. Jadi secara teknikal sudah bagus, fundamental bagus, volume bagus, and so on. Teknik
technical and fundamentalnya oke. Nah, tapi begitu mendengar news yang kurang baik seperti kemarin soal apa namanya, oh mau ada satu pintu untuk uh, ekspor SDA dan segala macam, itu harga pasar langsung rontok gitu loh. Nah, jadi nggak kita sudah analisa bagus, begitu ada news yang nggak bagus, bisa dalam kondisi market seperti sekarang itu apapun yang kalian analisa tuh nggak ada gunanya. Walaupun tadi kan tetap ada, dijabarkan tetap ada yang arah and so on and so on. Tetapi di sini kita bicara tentang yang namanya probabilitas. Berapa besar kemungkinan kalian mendapatkan probabilitas yang memang naik dan itu arah. Tadi aja kan sudah terlihat kan, itu data kita ambil selama berapa lama, berapa minggu terakhir lah. Itu sudah terlihat bahwa yang arah itu hanya 15%. Bahkan kalau kalian mau memperbesar kemungkinannya, itu hanya sampai di 39%. Artinya mayoritas itu arah sniper itu sebetulnya prediksinya tidak seperti itu gitu loh. Tidak arah jawabannya. Nah, tetapi ini kembali ke profil resiko kalian. Ada orang yang suka seperti itu. Ada orang yang saya nggak bisa. Ya, jangan diikutin. Dari pengalaman kita ketemu dengan trader, komunikasi, terus kita meet up di itu. Nah, di situ tuh saya ketemu gitu loh orang-orang yang merasa dia bisa tuh cuan begini gitu dan segala macam, saya mau ikut dia. Nah, dia itu orangnya yang memang high risk taker. Jadi high risk high gain. Nah, di lain pihak yang orang yang mau ngikutin itu gayanya adalah low atau medium atau bahkan low risk. Itu nggak akan ketemu. So, kenalin profil resiko kalian, kenalin manajemen keuangannya nanti diatur seperti apa. Kembali, saya termasuk aliran yang nggak all in ya. Saya selalu rekomendasi yang namanya diversifikasi. Nah, tapi kalau kalian mau all in salah nggak? Nggak juga gitu loh. Cuma kalau kalian profil resikonya rendah, kalian ngambil all in, selesai kalian nggak akan ketemu. Begitu juga kalau kalian profil resikonya tinggi, kalian mainnya cuma sedikit, kalian akan merasa ini bukan gue, ini aduh nggak nendang gitu loh. So, know yourself, know trading strategy, know your money management, baru setelah itu masuk ke trading. Mungkin Oke. tambahannya, thank you. Nah, saya tambahin lagi gitu ya. Kan kadang orang nggak tahu gitu. Sebenarnya gue apa sih profilnya gitu kan? Apakah gue day trade? Apakah gue fundamentalis? Apakah gue dividend hunter? Apakah gue trader gitu ya? Nah, dengan menggunakan Arima, dia juga akan menganalisa profil trading kita dari apa yang kita klik, gitu ya. Jadi kalau kita sering ngekliknya fundamental, maka balik lagi nih, profil trading kita ini nanti akan jadi fundamental nih, gitu ya. Kalau kita sering ngekliknya technical, maka profil trading kita technical nih, gitu. Jadi nanti secara tidak sadar kita tahu nih profil trading kita apa gitu ya. Jadi setiap apapun yang kita klik di menu-menu ini, ya, itu akan dianalisa, ya, itu akan dianalisa dan ditampilkan bahwa ini loh profil trading kamu, gitu loh, ya. Jadi buat teman-teman yang nggak tahu, saya apa ya, gitu. Kalau saya pribadi gitu ya, saya sih nggak kuat jantungnya main di scalper gitu. Jadi kalau saya mainnya lebih ke long term gitu. Saya bisa tahan 2 sampai 2 minggu, 1 bulan, bahkan disuruh tahan 1 tahun pun saya kuat gitu. Karena memang saya nggak cari duit di scalper yang mesti tektok-tektok gitu. Tapi kan saya beda dengan teman-teman yang ada di sini gitu. Ada teman-teman yang di sini misalnya, saya kalau nggak tektok-tektok tiap hari nggak puas gitu kan. Jadi harus tektok-tektok tiap hari ya, silakan gitu. Tapi balik lagi itu di planning sehari sebelumnya. Bahwa saya mau tektok-tektoknya kapan, di angka berapa. Nah, itu dianalisa dulu seperti tadi Coach Anthony bilang gitu ya. Di planning dulu, bikin trading plan-nya semalam, mau tektok-tektoknya besok pagi silakan. Seperti itu kan udah ketahuan kan, ada level invalidasinya, ada level apa namanya teknikalnya, resistennya, itu kan udah jelas kayak begitu. Gitu sih. Jadi ya nanti profil trading akan kebentuk sendiri kok secara tidak sadar, ya. Nanti setelah profil tradingnya sudah kelihatan, ya kan,
Ah, navigasinya mau disederhanakan kayak tadi kan misalnya saya Dividend Hunter aja deh. Nah, nanti menu-menunya Dividend Hunter semua nih gitu. Jadi lebih kan hilang semua tuh yang bagian screening tadi kan. Nah, kayak gitu. Gitu sih. Oke, thank you, Coach. Ya, ada lagi. Wah, jual rumah tetangga untuk all in. Luar biasa. Jangan ya, jangan. Kita nggak sarankan untuk aneh-aneh. Oke, kalau misalnya udah Oke. nggak ada, mungkin kita bisa close kali, bro. Yes. Oke, kalau misalnya memang masih ada kah yang mau bertanya? Foto-foto kalau mau. Ya, foto-foto. Silakan yang mau open Ya, camera. kalau saya paling hanya mengucapkan rasa syukur dan selamat buat Arima. Terus jadi berkat buat Indonesia. Mantap Bro Juanda, Bro Anthony. Amin, amin. Thank Sip, you juga thank you, thank support-nya you. buat Udin. Karena sebagai bocoran juga, Arima ini sebagai bahan tesis saya S2. Jadi, Keren. Ini langsung doktor itu. iya langsung langsung buat tesis S2 itu. Karena sekarang saya lagi Keren, S2 keren. di jurusan pasar modal. Jadi mesti buat Bareng siapa lu nggak bilang? barang Dokter Pinpin 1 tuh. Oke, kita mau foto dulu yuk. Yang bisa open cam, silakan open cam. Kita foto dulu. Udah ada simbol jarinya nggak? Apa gitu? Udah, Gini, udah ya? begini, begini. Enggak, Belum. nggak ada. Nanti Oke, aja Iya, saya dipegang. iya, iya, iya. screenshot dulu. 1, 2, 3. Oke, thank you semuanya.